Mulai menyebar di Eropa legenda Jepang Puji Punggawa Garuda. Sindir Sintayong ex-ketum PSSI lempar ultimatum. Antang raksasa Liga Inggris, Miss Hilgers bawa Indonesia viral. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mulai menyebar di Eropa legenda Jepang Puji Punggawa Garuda. Performa mengejutkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menyebar ke banyak telinga di belahan dunia. Pasalnya capaian ini berhasil mendorong peringkat FIFA timnas Indonesia semakin dekat ke 100 besar. Tepatnya di peringkat 129. Hal ini pun telah masuk ke telinga legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda. Menurutnya di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia semakin menunjukkan taringnya. Jauh sebelum pencapaian ini, Keisuke Honda yang juga merupakan mantan pemain AC Milan juga pernah menyampaikan opininya tentang kualitas timnas Indonesia di bawah bimbingan Sintayong selama 4 tahun terakhir. Menurut Honda, timnas Indonesia berpotensi menjadi ancaman nyata di Asia. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, kata Keisuke Honda. Honda juga menyoroti bagaimana pemain-pemain Indonesia yang kini banyak yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa yang turut memperkuat tim nasionalnya. Apa yang disampaikan oleh Keisuke Honda rupanya juga telah dipikirkan oleh pelatih timnas Jepang, yakni Hajime Moriyasu, di mana ia mulai merasa khawatir dengan potensi ancaman dari Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya Jepang merencanakan untuk membantu Indonesia lolos dengan target meraih 6 poin dari 2 laga melawan Australia dan Arab Saudi. Namun dengan performa Indonesia yang kian membaik, rencana itu kini dipertimbangkan ulang. Moriyasu memutuskan tidak ingin menganggap remeh Indonesia setelah melihat perkembangan pesat tim asuhan Sintayong. Kendati Jepang diunggulkan untuk menyapu bersih semua laga, namun Moriyasu menyadari ancaman nyata dari pasukan Sintayong ini. Beberapa pemain baru yang bergabung dengan Garuda, terutama yang berstatus naturalisasi, membuat pelatih Jepang ini cemas akan potensi kejutan yang akan diberikan oleh tim merah putih. Pasalnya, dengan kehadiran pemain-pemain seperti Hilgers di lini pertahanan, Indonesia bisa menjadi tembok yang sulit ditembus oleh tim Samurai Biru. Tidak hanya kekuatan pemain, Moriyasu juga mengakui laga melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi tantangan yang berat. Pasalnya, skuad Samurai Biru harus siap menghadapi tekanan dari 70.000 supporter Indonesia. Moriyasu pun meyakini dukungan besar ini bisa menjadi faktor penting yang menguntungkan Indonesia. Sindir Sintayong ex-ketum PSSI lempar ultimatum. Perjuangan STY bersama timnas Indonesia semakin hari semakin mendapatkan tantangan. Beberapa waktu belakangan ini tantangan muncul dari pihak-pihak eksternal. Kali ini mantan ketum PSSI yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Johar Arifin Husein meminta Sintayong untuk belusukan ke Aceh hingga Papua demi mendapatkan talenta masa depan. Menurut Johar Arifin Husein, Sintayong saat ini hanya menikmati kesuksesan bersama Garuda, tapi tidak mau turun ke bawah. Nah, Sintayong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja atau timnas ini saja. Dia harus juga perhatikan ya tim pengganti-pengganti ke depannya. Bagaimana 5-10 tahun ke depan tim Indonesia ini harus levelnya di atas dari ini. Ya, jadi Sintayong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Dia harus jalan mencari bakat-bakat pemain berbagai umur, tugaskan dia. Ya, jadi jangan hanya menikmati timnas saja, tapi tugas dia semula membangun timnas Indonesia harus dia laksanakan. Sebagai mantan ketum PSSI, harusnya Johar Arifin Husein tahu dalam federasi terdapat asosiasi provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Asprof sendiri diketahui memiliki tugas yang sangat strategis untuk pemantauan bibit-bibit pemain, pembinaan usia muda, pelatih sampai dengan sentra-sentra latihan. Memang sepak bola Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
PSSI di bawah Erick Thohir juga tengah berupaya membereskan hal ini. Mereka di jajaran PSSI pun tengah menyiapkan kompetisi usia muda. Sementara langkah nyata yang sudah diambil saat ini oleh federasi adalah adanya regulasi wajib tim-tim Liga 2 2024-2025 memainkan pemain muda U21. Erick Thohir pun menyambut baik perubahan regulasi tersebut. Menurutnya memang harus ada sinkronisasi yang apik dalam kompetisi yang berjenjang demi perkembangan para pemain muda Timnas Indonesia. Sementara sebagai pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sendiri telah berkeliling memantau Liga 1. Ia ingin melihat para pemain untuk dipanggil ke Timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, siapa tahu ada pemain yang bisa kembali membuatnya kepincut untuk tambahan tenaga di tim nasional. Memang tidak mudah memilih pemain untuk tim nasional. Tidak bisa hanya dengan melihat satu pertandingan saja untuk menentukan bahwa ini pemain yang saya incar. Jelas STY. Pelatih asal Korea Selatan ini pun sebelumnya sempat memanggil muka baru ke Timnas Indonesia hasil dari memantau Liga 1. Malik Rizaldi yang tengah tampil oke dipanggil memperkuat Garuda dalam agenda Indonesia versus Irak dan Filipina. Kini menarik untuk menantikan wajah baru yang akan dipanggil STY. Tantang raksasa Liga Inggris, Misil Girls bawa Indonesia viral. Pekan depan calon pemain Timnas Indonesia, Misil Girls, memiliki pertandingan penting bersama LC20. Mereka akan memainkan laga perdana UEFA European League atau UEL atau Liga Eropa. Tim yang dihadapi oleh klub asal Belanda itu adalah Manchester United. Laga ini pun diprediksi tidak akan mudah bagi anak asuh Joseph Osting. Pasalnya mereka akan bertandang ke markas Red Devil di Old Trafford Stadium Manchester. Duel tersebut pun akan berlangsung pada Kamis 26 September pukul 2 dini hari. Jelang laga tersebut, Ilgers mengaku bahwa dirinya sudah tak sabar bermain melawan sang raja Inggris. Baginya, laga tersebut adalah impian yang menjadi kenyataan. Meski begitu, pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku sama sekali tak gentar menghadapi anak asuh dari Erik ten Hag. Bahkan Hilgers memiliki misi terselubung pada laga ini. Ia berhasrat untuk unjuk gigi di hadapan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Hilgers juga yakin timnya bisa memberikan perlawanan berarti kepada sang setan merah. Dengan demikian, Misil Girls pemain LC20 ini pun berpotensi menjadi pemain Indonesia pertama yang berhadapan dengan salah satu tim besar Liga Inggris Manchester United di gelaran Liga Eropa. Pemain berusia 23 tahun tersebut kemungkinan bisa menjadi starter sebab ia menjadi salah satu tulang punggung tim LC20. Sementara soal status kewarganegaraannya, Hilgers sendiri kabarnya akan sebentar lagi menjadi WNI. Pada Kamis 19 September kemarin, dalam sidang paripurna DPR RI sudah setuju dengan ajuan naturalisasi dirinya oleh PSSI. Kini Hilgers tinggal menanti surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jika sudah dapat, ia baru akan mengikuti prosesi sumpah WNI di Kedutaan Besar RI di Belanda dalam waktu dekat ini. Apabila proses naturalisasi pemain kelahiran 13 Mei 2001 itu berjalan dengan mulus, kemungkinan besar dirinya bakal menjadi pemain asal Indonesia pertama yang berhadapan dengan Manchester United di pentas Liga Eropa. Jika itu terrealisasi, hal ini pun bakal menjadi salah satu momen istimewa untuk masyarakat Indonesia, sebab dapat menyaksikan kali pertama pemain tanah air bisa berhadapan dengan klub besar Inggris di perhelatan kasta kedua Eropa.